Bab 24 Si Palo. Saat ciuman Giani mulai terasa liar di bibir Jero, lelaki bule itu benar-benar tak bisa menahan hasratnya lagi. Ia menarik tengkuk Giani semakin dekat padanya sehingga ciuman mereka semakin dalam. Ah, Kak, kau kalah. Giani mengakhiri ciumannya dan segera menggeser tubuhnya sehingga ia kini duduk di atas kasur berhadapan dengan Geronimo. Wajah Geronimo menjadi merah. Matanya masih berkabut dengan gairah. Gi, kamu suka sekali menyiksa aku ya? Jero terlihat jengkel. Giani tersenyum. Kakak kan selalu bilang kalau aku terlalu percaya diri untuk bisa menggoda kakak. Sekarang terbuktikan. Cuma dicium saja kakak sudah on. Jero menarik tangan Giani dan meletakkannya di atas juniornya. Kau harus bertanggung jawab. Gak, kak. Perjanjiannya kan kalau kakak kalah, maka kakak harus keluar dari kamarku. Giani menarik tangannya. Namun Jero semakin kuat menekan tangan Giani. Aku akan keluar kamar jika kamu sudah bisa menidurkan dia lagi. Mata Giani terbelalak. Aku nggak mau. Baiklah. Kau kan bilang kalau aku bisa mencari perempuan lain selain Finley. Aku putuskan tak mau cari yang lain. Aku mau kamu memuaskan semua kebutuhanku di atas ranjang. Walaupun kamu bukan tipeku, namun aku yakin kau bisa memuaskanku. Bagaimana? Anggaplah sebagai hadiah ulang tahunku. Jero mencengkeram dagu Giani, memaksa gadis itu untuk menatapnya. Giani pura-pura tersenyum manis walaupun jantungnya bagaikan berhenti berdetak mendengar perkataan Jero itu. Malam ini, aku belum ingin menyerahkan tubuhku pada kakak. Karena aku mau saat pertamaku harus di tempat yang istimewa dan suasana yang romantis. Kamu mau yang romantis seperti apa? Aku bisa menciptakannya. Romantis yang tercipta begitu saja, bukan direncanakan. Giani kembali menarik tangannya namun Jero masih menahannya. Aku tak minta kamu menyerah malam ini. Aku minta untuk menidurkan si Palo. Palo, ya. Palo itu bahasa Spanyol artinya tongkat. Giani hampir tertawa mendengarnya. Jadi Palo minta ditidurkan lagi. Jero mengangguk. Janji setelah si Palo tidur, maka kakak akan keluar dari kamar. Ya, keluarkan si Palo. Hei, halo Palo. Entah sudah berapa kali Giani menggosok giginya, membersihkan bibir dan tangannya dengan sabun. Ia bahkan ingin muntah membayangkan apa yang baru saja dilakukannya pada Jero. Lelaki itu berhasil membuatnya melakukan lagi. Untunglah setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Jero langsung kembali ke kamarnya. Setelah keluar dari kamar mandi, Giani pun menelepon Joanna dan menceritakan apa yang terjadi lagi. Giani, kau harus siap untuk kemungkinan itu. Untuk bisa menaklukkan Jero secara total, Jero harus mendapatkan semua yang dibutuhkannya darimu. Aku takut, Jo. Jangan takut. Aku kan bilang, nikmati saja. Pertama memang rasanya kurang nyaman tapi setelah itu kau akan merasakan nikmatnya. Lagi pula dia kan suamimu. Aku berharap dapat menaklukkannya tanpa harus menyerahkan tubuhku. Itu sesuatu yang mustahil karena Jero bukanlah lelaki yang belum pernah merasakan wanita. Aku akan pikirkan lagi, deh. Joanna tertawa. Coba saja, Gi. Bye. Giani melepaskan ponselnya di atas meja. Ia kemudian mengambil sebuah foto yang diletakkannya di dalam laci nakas. Foto dirinya bersama Geraldo dan kedua orang tuanya. Papa, Mama, aku janji tak akan berhenti sebelum Kak Aldo mendapatkan kebahagiaannya. Guman Giani lalu mendekap foto itu dan mencoba tidur. Pagi hari Jero bangun dengan perasaan gembira. Ia langsung tersenyum melihat ada baju yang sudah disiapkan Giani di atas sofa. Lengkap dengan kaos kaki, dasi, ikat pinggang dan jam tangan. Giani sangat pintar memadukan warna baju, kaos kaki dan dasi yang harus Jero gunakan. Ia pun mandi dan segera memakai pakaian yang sudah Giani siapkan. Setelah rapi, ia segera turun ke bawah dan terkejut melihat Beryl sudah ada di meja makan bersama Giani. Ngapain lu masih pagi sudah di rumah gue? Tanya Jero lalu mengambil tempat duduk di samping Giani. Gue nggak bermaksud ketemu lu. Gue ada janjian dengan Giani. Pagi ini kami mau ke restoran secara bersama. Jero menatap Giani yang sedang menuangkan makanan di piringnya. Nggak mungkin aku satu mobil denganmu, Kak. Karena kita beda arah. Pas hari ini Kak Beryl mau juga ke restoran jadi sekalian aja bareng. Kata Giani seakan menjawab tatapan mata Jero. Oh, gitu ya. Jero berkata sok tak peduli padahal ada sesuatu yang seakan mencubit hatinya. Minggu depan, aku dan Giani akan kembali ke Bali untuk memulai pembangunan restoran kami di sana. Ujar Beryl setelah menyelesaikan sarapannya. Oke, gak masalah. Ucap Jero sambil tersenyum lagi padahal ia merasa dadanya agak sesak. Apakah pagi ini cuacanya agak panas? Entahlah. Jero merasa dasinya justru agak kencang. Ia melonggarkannya sedikit. Selesai sarapan,
Mereka pun keluar rumah bersama. Jero naik ke mobilnya sementara Gianni dan Beryl naik mobil Beryl. Denny, Dion dan Jero keluar dari ruang meeting. Ketiga pria tampan beda generasi itu berjalan bersama menuju ke ruangan Denny. Pak, kayaknya aku nggak bisa pergi ke Spanyol deh minggu depan. Adik Clara akan menikah. Nggak enaklah kalau aku nggak ada, kata Dion. Tapi ini kerja sama yang penting. Papa juga sudah janji akan ke Singapura dengan Mama untuk kontrol. Janji dengan dokter juga sudah dibuat. Papa nggak bisa membiarkan Mama pergi sendiri. Denny jadi khawatir. Jero saja yang pergi, tunjuk Dion. Aku. Jero kaget. Aku kan belum pernah melakukan negosiasi apapun dengan perusahaan lain. Apalagi ini perusahaan yang dari luar. Aku takut gagal, Kak. Kamu pintar, Jer. Kamu pasti bisa, kata Dion. Iya, coba saja dulu. Berhasil atau enggak, urusan nantilah. Denny berusaha meyakinkan Jero. Dion menepuk bahu adiknya. Kamu pasti bisa, Jer. Aku pergi dulu ya. Pamit Dion. Geronimo diam. Ia memikirkan tawaran Dion dan Papa Denny. Tiba-tiba ia tersenyum. Ke Spanyol minggu depan ya, Pak. Iya, Pak. Boleh ajak Gianni? Enggak. Boleh. Tapi Papa yang bilang iya. Soalnya kalau aku yang ngajak, dia pasti menolak. Papa akan coba. Harus dong, Pak. Anggap saja ini bulan madu kami berdua. Kan sejak menikah belum pernah bulan madu. Oke, deh. Namun Papa harap, pulang dari Spanyol harus ada hasilnya ya. Mama sudah ingin sekali melihat anak kalian. Doakan saja, Pak. Dalam hati Jero bersorak. Yes. Jika kami jadi ke Spanyol, maka Gianni tak perlu ke Bali dengan Beryl. Hari ini, selesai terapi dengan psikiaternya, Jero dan Gianni mampir sebentar di restoran Gianni dan Beryl. Jero sebenarnya tak terlalu suka dengan nama restoran ini, Coffee and Cake B dan G. Itu adalah singkatan dari Beryl dan Gianni. Kak, mau minum kopi jenis apa? Apa saja, jawab Jero. Ia memperhatikan isi restoran ini. Pantas saja walaupun baru 3 minggu buka namun sudah ramai diperbincangkan orang. Selain tempatnya ditata sangat bagus, kopi dan kue yang disajikan di sini sangat enak. Gianni datang membawakan kopi untuk Jero. Di tangannya ada ponsel miliknya. Wajah Gianni kelihatan sedikit bad mood. Ada apa? Tanya Jero. Kapan ke Spanyol? Jero menahan senyumnya. Berarti Papa Denny sudah menelepon Gianni. Spanyol. Jero pura-pura bingung. Kakak akan ke Spanyol kan? Kok bisa tahu? Papa Denny barusan telepon. Ia meminta aku untuk mendampingi kakak ke Spanyol dalam urusan bisnis. Dan kamu setuju? Memangnya aku bisa tolak? Yes. Teriak Jero dalam hati. Aku bisa sendiri, kok. Seingatku, kamu akan ke Bali lagi dengan Beryl kan? Iya, Kak. Bilang ke Papa kalau kakak nggak suka aku ikut. Bilang saja kalau aku malas jalan-jalan karena lagi sibuk dengan kedai kopi ini, aku mana berani bilang ke Papa. Jero menggeleng. Terus, janjiku sama Kak Beryl gimana? Ya, bilang aja kamu nggak bisa nolak. Ini perintah Papa. Gianni menatap Jero. Atau, jangan-jangan, kakak yang minta Papa untuk mengajak aku supaya aku nggak jadi pergi dengan Kak Beryl. Sembarangan. Ya sudahlah kalau kamu nggak mau pergi. Tapi aku nggak tanggung jawab kalau Papa marah. Jero meraih ponselnya. Aku telepon Papa sekarang. Jangan. Gianni berusaha merebut ponsel Jero namun akibatnya ponsel itu jatuh dan mengenai junior Jero. Au, kenapa, Kak? Si Palo kejatuhan handphone. Biarin. Gianni mengambil baki yang tadi pakainya membawa kopi untuk Jero. Aku ke dapur dulu. Gianni melangkah. Namun baru beberapa langkah, ia berbalik, jangan telepon Papa Denny karena aku akan ikut ke Spanyol. Lalu ia melangkah lagi. Jero ingin rasanya berteriak karena senangnya. Hei Jero, biasa aja kali. Gimana kisah mereka di Spanyol?